Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, dan ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya kemateni, renungan harian saya pada hari Minggu 12 Juli 2020 ini berjudul Hidup ini adalah jalan. Bacaan diambil dari Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Saudari-saudara, hidup ini adalah yang Anda hafali biasanya hidup ini adalah kesempatan. Nah, hidup ini adalah perjalanan. Saudari-saudara, jika kita mau mengadakan perjalanan dengan mobil atau dengan sepeda motor, kita perlu punya perlengkapan naik kendaraan, SIM, supaya perjalanan selamat, dan juga butuh tahu rambu-rambu lalu lintas, tahu mengendarai kendaraan, tahu peta dan petunjuk-petunjuk jalan. Sebagai orang yang sudah dipermandikan, kita mau mengadakan perjalanan dari dunia ini kepada kehidupan kekal bersama Allah dan persekutuan para kudus, atau mengadakan perjalanan ke surga. Satu hal yang paling mendasar adalah pertanyaan Allah ketika Allah masuk ke Firdaus dan bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau, Adam?" Kejadian 3 ayat 9. Itu pertanyaan yang menunjukkan lokasi dan posisi di mana kita berada. Kemudian ketika kita tahu posisi mana, kita tahu kita akan bergerak kemana. Bacaan Injil hari ini menunjukkan lokasi posisi batin di mana kita berada. Benih itu sabda Tuhan, sudah jelas. Sedangkan hidup batin kita adalah lahan di mana sabda Tuhan ditaburkan. Lahan macam apakah batin kita? Kemudian kita bisa menentukan arah mana yang akan kita lalui, yang akan kita tempuh dalam perjalanan kita selanjutnya. Posisi pertama adalah lahan di pinggir jalan. Adalah posisi batin orang yang bebal, tidak peduli pada sabda Tuhan. Sama dengan pengemudi yang tidak peduli rambu-rambu dan aturan lalu lintas. Dia bisa membahayakan hidupnya sendiri dan hidup orang lain. Orang Katolik jenis ini tidak peduli pada sabda Tuhan, hidup doa dan hidup menggereja.
Benih yang jatuh di pinggir jalan ini seperti sabda yang masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Ini gambaran orang yang mengaku Katolik tetapi keras kepala, atau bahasa Jawanya orang Katolik ndablek, sak karepe dhewe, sak kepenake dhewe. Posisi kedua adalah lahan berbatu, adalah gambaran posisi batin orang yang hidupnya tidak mendalam tapi sudah lumayan. Terkadang hidupnya bersemangat, doanya bagus dan mantap kalau sedang karep. Tetapi semuanya itu harus ditunjang oleh kondisi yang serba menyenangkan. Homili-homili yang menarik bagi dia adalah yang lucu, yang membuat tertawa, yang memberikan pengharapan, yang menjanjikan sukses. Suasana hatinya Natal terus, tidak ada kisah sengsara dan salib. Orang ini kalau dia akan ada kesulitan-kesulitan, dia akan mudah meninggalkan Yesus dan gerejanya. Mungkin ada kesulitan karena tidak dihargai dalam gerejanya, kerap mengalami kegagalan, atau bahkan mungkin juga dia merasa bahwa hidup menggereja dan menjaga orang Katolik kok malah penuh pengorbanan, tidak untung apa-apa. Posisi ketiga adalah lahan bersemak duri, adalah gambaran posisi batin orang Katolik yang bagikan orang dalam perjalanan, dia tahu rambu-rambu lalu lintas, tahu petunjuk jalan, tetapi rambu-rambu itu banyak yang dilanggar daripada yang ditaati. Tergantung mana yang menguntungkan. Sayangnya kebanyakan rambu-rambu itu banyak yang merugikan, kurang menguntungkan hidupnya. Lalu sabda Tuhan itu tinggal sekedar hiasan saja. Posisi keempat adalah lahan tanah subur. Sabda Tuhan menjadi petunjuk arah dan rambu-rambu lalu lintas yang ditaati dengan gembira karena diyakini itulah satu-satunya jalan terbaik mengantarkan dia dalam perjalanan dan memberikan jaminan keselamatan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Inilah gambaran murid Yesus yang ideal. Hidup beriman mewarnai hidup nyata, sehingga kehadirannya di dunia membawa keberuntungan bagi 100 orang, 60 orang, 30 orang, dan selanjutnya sampai mengantarkan dia ke dalam surga. Saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyadari di mana posisi kita sekarang, dan dari situ kita akan bisa mengembangkan lahan batin kita menjadi lahan yang subur dengan cara mengembangkan ungkapan iman, yaitu doa, hidup dalam sakramen-sakramen terutama Ekaristi, dan mengembangkan wujud iman berupa buah-buah karya kasih yang menyejahterakan orang lain. Saudara-saudara, hidup ini adalah perjalanan. Supaya kita selamat, kita membutuhkan sabda Tuhan. Seperti dikatakan dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.